Kepolisian Kota Denpasar, Bali menangkap selebgram berinisial RR karena melakukan aksi tanpa busana di apartemennya dan disiarkan secara langsung di media sosial. Seorang pemuda asal Flores Timur dibekuk tim cyber gabungan dari Ditreskrim Sus Polda Maluku dan Satreskrim Polres Flores Timur, Nusa Tenggara Timur karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa di Ambon. Dan pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat memanggil artis GL untuk dimintai keterangan terkait video porno mirip dirinya. Ia diperiksa sebagai saksi. Seperti yang kita ketahui bersama, sampai saat ini pornografi menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat pornografi lebih sering terdengar. Sebagai negara yang sangat menjunjung moral, maka permasalahan pornografi ini perlu untuk dikaji dan dibuat batasannya dalam perilaku sosial. Busana juga erat kaitannya dengan pornografi, seperti penggunaan busana oleh masyarakat karena masih ada batasan kesopanan busana. Maka dalam pembahasan kali ini, kami sedikit membahas mengenai kasus Dinar Candy yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Dinar Candy ditangkap karena mengenakan bikini di pinggir jalan untuk menolak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apakah layak mode berbusana yang dipakai Dinar Candy dijatuhi hukuman pidana dan undang-undang pornografi? Mari simak ulasannya berikut ini. Pada mulanya, setelah aksinya tersebut dan videonya telah diunggah dan disebarkan di akun media sosial miliknya, akhirnya Dinar Candy diamankan dan ditangkap di rumah temannya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Ia diduga bersalah dan telah melanggar undang-undang pornografi. Terlebih dahulu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dua cuplikan video dan keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan ditetapkannya Dinar Candy sebagai tersangka. Kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama. Begitu ya? Sementara tidak dilakukan penahanan, tapi sudah ditetapkan tersangka. Selepas maghrib lah ya, kita amankan yang bersangkutan. Setengah 10 malam ya. Setengah 10 malam kita amankan yang bersangkutan. Kemudian kita ambil keterangan untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang video yang ada di yang viral di media sosial tersebut. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih kita ambil keterangan karena ini masih tahap penyelidikan, dan juga setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk saksi adiknya sendiri atau yang bersama di dalam kendaraan, karena memang yang mempost yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya. Ini yang perlu dipahami bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila, negara norma-norma agama, norma-norma kesusilaan ini kita paling kental di negara kita ini. Ya. Ini yang menjadi dasar. Saya yakin teman-teman juga sama, teman-teman media, teman-teman netizen yang membaca dan melihat uploadan daripada saudari DM ini pasti akan keluar satu pendapat-pendapat yang kurang etikanya. Setelah mendengar perkataan dari institusi polisi, mari kita telaah lebih lanjut. Apakah betul hal tersebut merupakan termasuk ke dalam undang-undang pornografi, dan juga apakah pantas Dinar Candy dikenakan hukuman pidana? Berikut ini, kami menyediakan tayangan pendapat dari berbagai elemen lembaga dan pendapat para ahli terkait dengan kasus Dinar Candy, baik yang pro maupun yang kontra.
Yang jelas Dinar sekarang yang menyesal melakukan seperti itu. Dinar melakukan seperti itu adalah bentuk aspirasi penolakan terhadap perpanjangan PPKM. Yang dia lakukan tujuannya sebagai bentuk kritik, kata Acong Latif, kuasa hukum Dinar Kendi, seperti dikutip detik.com. Apabila menggunakan bikini termasuk dalam definisi ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, maka hal ini dapat berpotensi mengakibatkan overkriminalisasi karena berakibat semua unggahan di media sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan tampilan berbikini dapat dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Demikian sebut ICGR dalam pernyataan tertulisnya. Bahwa memang sedari awal undang-undang pornografi ini kontroversial gitu, karena dia hadirnya dengan narasi moralitas dan lebih ditunjukkan pada diskriminasi terhadap perempuan, melihat perempuan sebagai objek seksual, dan akhirnya menghadirkan banyak pasal-pasal yang pada penerapannya akan sangat diskriminatif kepada perempuan. Bahwa di setiap hukum itu ada norma sanksinya, ya itulah yang sebenarnya menjaga agar masyarakat tidak berbuat semaunya, gitu ya, atau agar orang tidak semau gue, ya, bahwa ada kebebasan orang, ya, gitu, tetapi tetap kebebasan itu harus dibatasi oleh norma-norma. Setelah melihat berbagai pandangan dari para ahli dan tokoh publik terkait dengan masalah ini, jadi kami menilai dan menganalisis bahwa betul memang Dinar Kendi melakukan ini bertentangan dengan norma budaya dan norma agama yang sangat kental di negara ini. Juga betul memang bahwa ia melakukan hal tersebut pada tempat yang salah. Akan tetapi, kami menganggap bahwa hal ini tidak perlu memakai hukum pidana karena hal ini bukan merupakan kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial. Dinar Kendi hanya ingin menyampaikan keluh kesahnya dengan bergaya seperti itu. Mengapa tulisan yang disampaikan itu tidak dilihat? Malah, mode berbusana Dinar Kendinya saja yang dilihat. Seperti yang dikatakan oleh Komnas Perempuan tadi, bahwa seharusnya Dinar Kendi ini tidak perlu ditahan dan dijadikan tersangka. Namun, langkah yang seharusnya tepat adalah dengan melakukan penyuluhan atau rehabilitasi kepadanya. Selain itu, kami pun ingin menilai bahwa undang-undang pornografi ini setidaknya diefektifkan dan ditinjau kembali ketika di dalam penerapan dan pengaplikasiannya. Jangan sampai undang-undang ini hanya mendiskriminasi kaum perempuan saja, namun tidak dengan laki-laki. Karena apabila dihadapkan dengan kasus yang sama dan ini menjerat laki-laki dengan memakai celana dalam saja, maka hal ini biasanya diabaikan dan tidak dipermasalahkan. Jadi, kesimpulan dari kasus ini adalah apabila ditinjau dari teori interaksionisme simbolik di dalam perspektif sosiologi hukum, maka tindakan Dinar Kendi ini bukan untuk tindakan porno aksi, tetapi lebih kepada ekspresi diri, yaitu adanya bentuk menyuarakan pendapatnya karena lelah dengan PPKM yang ada. Maka, hal ini seharusnya tidak dipermasalahkan dengan serius.